dari rumah ke rumah. Kami sudah kumpulkan penggerubak itu pada saat ini mau dimulai peraturan ini. Nah, kita minta agar mereka jangan menerima sampah organik, tolong itu diedukasi. Kami sudah jelaskan bagaimana mengedukasi masyarakat mengelola sampah organik. PU bersama dengan teman-teman di akademisi di UGM pada waktu itu Pak Dr. Ali itu inspeksi terkait dengan tadi jembatan-jembatan yang kalau data kami ada 13-an, tapi kami tidak sampai ke 13 menengok atau meninjau semuanya. Ada jembatan yang dinyatakan rusak itu ternyata kalau dari strukturnya sebagian besar strukturnya aman sebenarnya. Kalau fondasi rumah itu balung-balungnya itu aman, strukturnya aman. Yang kemudian agak rusak itu adalah karena jembatan itu dari itu dari kayu nih, kayu pengkirai itu yang sudah mulai agak keropos dan kemudian aspalnya kemudian terkelupas. Nah, ini yang kemudian kemarin kami nyuwun kepada teman-teman di PU tidak harus kemudian sampai akhir tahun ini 13-nya kemudian dibenahi semuanya, ya bertahap. Mungkin sampai akhir tahun ini mungkin ada 2 atau 3 jembatan yang sudah kita perbaiki dengan anggaran perubahan yang kemarin kita mengusulkan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian sampai ke diskusi kami dengan akademisi Pak Dr. Ali, itu yang akhirnya muncullah kesepakatan. Pak Dokter, ini ceritanya nih, Pak Dokter, ini kami kan punya jembatan di Kabupaten Sleman ini ratusan jembatan. Nah, kalau kami itu untuk masyarakat kami menggunakan jembatan ini merasa aman, safe, itu kan tentunya ada semacam pengawasan yang rutin, ada asesmen yang rutin. Apakah itu setahun sekali, apakah itu paling tidak setahun sekali. Ada itu. Nah, kalau itu dibebankan ke teman-teman kami di PU, itu yang sumber daya manusianya sangat terbatas, itu nggak mampu kalau kemudian sekian ratus jembatan itu kita asesmen setahun sekali. Kalau kemudian minta tolong itu dari akademisi, itu bisa enggak? Pak Dr. Ali menyambut baik, bisa Pak. Artinya nanti dari akademisi yang di Sleman ini kan kampusnya banyak, ternama dan juga jurusannya itu Fakultas Teknik Sipil itu banyak yang membuka. Nah, ini nanti akan dikerjasamakan. Bagaimana nanti ada semacam kerjasama dengan akademisi, dengan kampus-kampus. Yang kampus-kampus ini nanti tugasnya mengasesmen jembatan-jembatan yang ada di Kabupaten Sleman, yang ada di Hilir. Kemudian juga ini berupaya tahun ini untuk kita juga membangun adanya TPST yang ada di Budi.
mudah-mudahan dengan 3 TPST ini dan juga dibantu nanti dengan beberapa puluh TPST 3R nanti bisa menyelesaikan masalah persampahan yang ada di Kabupaten Sleman. Kami yakin nanti mudah-mudahan insya Allah dengan doa panjenengan semuanya itu insya Allah nanti di 2025 lah nanti penyelesaian masalah sampah ini bisa selesai di Kabupaten Sleman. Untuk mekanismenya tentunya ini juga sudah kami diskusikan dengan teman-teman. Kita sekarang ada UPT-nya yang pengelolaan sampah, dan nanti apakah ke depan dengan ditingkatkan dan sebagainya kan tentunya menjadi bagian untuk kami diskusikan dengan teman-teman seiring dengan penambahan infrastruktur terkait dengan pengelolaan sampah tadi. Nah ini tentunya berproses ya sampai menuju ke sana. Kami sudah membuat mekanisme. Jadi gini, pelayanan sampah di Sleman itu kan oleh penggerobak diambil dari rumah ke rumah. Kami sudah kumpulkan penggerobak itu pada saat ini mau dimulai peraturan ini. Nah, kita minta agar mereka jangan menerima sampah organik, tolong itu diedukasi. Kami sudah jelaskan bagaimana mengedukasi masyarakat mengelola sampah organik, dan kalau masyarakat membutuhkan bantuan sarana dari pemerintah, mereka bisa mengajukan seperti saya bilang. Tapi ya jangan satu orang mengajukan ya nggak gitu. Paling tidak RT paduan lah ya. Kemudian kami akan membantu. Kami sering kok sampai 1 minggu itu kita nggak pernah libur karena kita mensosialisasikan ini kepada masyarakat, memberi contoh bagaimana membuat lubang biopori, mengelola sampah organik itu, atau dengan cara yang lain dibuat ekoenzim, dibuat komposter dan sebagainya. Oke, baik. Iya. Ya, di Cepuwatu kan ada pengelolaan sampah plastik. Ya, itu menjadi minyak solar itu. Iya. Mungkin dari DLH sampah plastik low value atau yang tidak memiliki nilai jual. Kayak misalnya partikel sedotan, bungkus mie instan, terus kemudian plastik es teh, cup yang dipakai untuk kopi. Nah, jangan kebanyakan terutama UMKM di Warmindo, Angkringan itu sampah-sampah plastik tersebut masih lumayan banyak. Dan kemudian kami coba sosialisasi ke mereka juga untuk supaya bisa memilah sampah plastiknya. Karena supaya sampah plastik itu nggak bocor kalau bisa kita olah sendiri, nggak bocor sampai ke TPA ataupun ke sungai itu. Karena kalau sudah masuk ke perairan kita nggak bisa kontrol lagi ya, itu bisa kita ekspor ke. Sudah ada respon belum? Karena yang studi banding ke sana itu dari luar, Sleman sendiri belum ada respon. Terus terang ya kalau itu saya tidak bisa ya, karena mungkin kemampuan saya bukan akademisi yang menguasai semuanya, enggak. Jadi ada pilihan-pilihan teknologi yang kita ambil, dan itu merupakan pilihan teknologi yang diambil masyarakat Cepuwatu. Dan kalau berhasil bisa dimanfaatkan ya kami pasti mendukung ya. Jadi kalau mereka ingin biaya untuk sosialisasi, biaya untuk mengolah ini, asal kami ada bisa masuk anggaran, diterima oleh tim anggaran ya pasti kami membantu lah. Ya, tetapi ini semua adalah pilihan. Jadi saya tidak bisa memaksakan. Andaikan kenapa kok saya milih RDF dan sebagainya, itu kan sudah kami hitung menurut kemampuan saya bahwa dengan seperti itu akan lebih mudah untuk mengelola dan sebagainya. Lalu kalau masyarakat Cepuwatu, saya tertarik, mungkin ada salah satu yang pegawai otomotif atau apa, ternyata kalau ini dibuat menjadi entah solar, entah minyak apa, bisa dimanfaatkan ya monggo. Saya nggak bisa memaksa, tapi saya malah berterima kasih. Artinya banyak inovasi untuk mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang berguna, karena memang kita dalam mengolah sampah itu sekarang kita sudah dipaksa masuk ke
industri ya. Jadi ya kalau membuat daur ulang atau apa ya jangan hanya untuk konsumsi pameran saja. Seperti dulu kan plastik dibuat bunga nanti habisnya cuma di pameran, tetapi sekarang bagaimana itu bisa dirubah bermanfaat dan syukur bisa menghasilkan tambahan ekonomi. Mungkin bentuk apresiasinya apa Bu dari DLA? Saya nggak bisa mengatakan itu ya. Kalau apresiasi apa saya nggak bisa. Kalau mereka berhasil lalu saya mengapresiasi enggak. Tapi tergantung apa mereka butuh apa lah. Mereka selama ini kekurangan bahan baku untuk diolah itu. Dalam arti sampah yang mereka dapatkan itu masih kurang gitu. Oh, monggo nanti kalau ada pertemuan, misalnya pertemuan bank sampah, pertemuan TPS 3R saya ajak. Nanti kan mereka ketemu bank sampah TPS 3R itu mereka punya sampah banyak. Panjenengan juga tahu mungkin bank sampah orang yang jadi nasabah itu mereka kan menyetorkan bukan uang tapi sampah. Nah, sudah ada di situ. TPS 3R mereka punya pelanggan. Rata-rata satu TPS 3R itu antara 500 KK minimal. Nah, jadi bisa diambil nanti kalau kami ada pertemuan baik di bank sampah atau TPS 3R atau koordinasi pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten nanti saya undangnya. Oke? Iya. Ya.